Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang ya di channel ini. Oke guys, bagi kalian yang baru datang dan baru ketemu sama channel ini, mohon ya tolong di subscribe terlebih dahulu. Bagi yang sudah, terima kasih. Oke guys, kali ini kita akan bahas tentang sebuah kasus yang terjadi di Banyuwangi. Jadi bagi yang penasaran, ditunggu ya. Pokoknya subscribe terlebih dahulu lah, diulang-ulang. Oke guys, nggak usah basa-basi, kita langsung aja ke ceritanya. Kejadian mencekam itu terjadi di Banyuwangi ya guys. Tepatnya di daerah Banyuwangi tersebut ada seseorang yang membuat warga sekitar cukup ketakutan, ketar-ketir, dan bahkan pada saat itu semua pihak kepolisian itu terjun ke desa tersebut. Kenapa seperti itu? Karena terjadi pembantaian yang kurang lebih 24 jam dan menewaskan kurang lebih 37 orang ya guys. Nah, orang-orang tersebut itu orang-orang yang tidak bersalah sama sekali pada saat kejadian, hanya misalnya numpang lewat ataupun mungkin berpapasan dengan psikopat tersebut ya guys. Nah, psikopat tersebut itu mungkin menjadi legend dan di Banyuwangi, dan mungkin bagi kalian yang pernah nonton juga pernah dengar ceritanya, mungkin udah gak asing lagi ya sama orang ini. Nah, Mimin bahkan bahas orang tersebut ya guys. Kenapa sih dia bisa sampai membantai warga sekitar atau tetangganya ya guys. Nah, orang tersebut itu bernama Wirjo ya guys. Nah, si Wirjo ini berusia 42 tahun pada saat kejadian. Nah, memang Wirjo itu terkenal oleh tetangganya dan warga sekitar adalah seorang yang temperamental, alias sering marah-marah ya guys. Jadi kalau misalnya dia melakukan sesuatu itu ketika dikasih tahu oleh tetangga atau oleh keluarganya itu sering tidak terima. Nah, ketika dia tidak menerima saran dari keluarganya atau tetangganya, dia bahkan bisa memaki-maki dan membawa senjata tajam. Nah, biasa yang senjata tajam yang sering dia bawa adalah cerulit itu, dan menjadi senjata yang digunakan pada saat kejadian tersebut. Nah, si Wirjo ini awal mulanya kenapa sih bisa sampai ngamuk-ngamuk kayak gitu ya, sampai menewaskan banyak banget warga sekitar. Nah, awal mulanya si Wirjo itu adalah seorang petani di desanya ya guys. Seseorang petani di desanya yang sudah menikah dan sudah mempunyai satu orang anak angkat kalau nggak salah ya guys. Itu jadi bukan anak kandung mereka tapi anak angkat mereka. Nah, pada saat sehari sebelum kejadian itu terjadi, Wirjo memang sempat cekcok dengan istrinya gara-gara hal sepele. Memang Wirjo ini terkenal sangat temperamental. Jadi kalau misalnya ada salah satu masalah yang walaupun itu kecil ya, misalnya makanannya tidak sesuai, ataupun misalnya istrinya suruh minggir, istrinya nggak mau minggir, dan pokoknya hal-hal sepele yang kecil yang kalau kita rasa itu sebenarnya bisa dibicarakan ya guys, atau mungkin sebenarnya hal-hal yang tidak penting, tapi karena dia nggak suka, dia langsung emosi, bisa langsung memaki-maki, kemudian bisa langsung dia membawa benda-benda tajam untuk memukuli istrinya dan lain sebagainya. Nah, pada saat kejadian yang sehari sebelum itu, dia sempat cekcok dengan istrinya. Nah, karena istrinya sudah tidak tahan dengan sikap Wirjo, suaminya, maka dia memutuskan untuk pergi dari rumah ya guys. Pergi dari rumah, tidak membawa anak angkatnya tersebut. Nah, pergi dari rumah. Nah, Wirjo itu karena masih dendam, karena masih merasa emosi dengan istrinya dan melihat istrinya sampai besoknya itu belum pulang juga ke rumah, maka Wirjo emosinya semakin memuncak ya guys. Semakin memuncak sehingga ketika siang hari masih belum melihat istrinya, maka Wirjo membawa cerulitnya untuk yang motong rumput kayak gitu, yang tajam gitu ya guys. Nah, membawa cerulitnya itu keluar rumah ya guys, untuk tujuannya sebenarnya untuk mencari istrinya. Itu ngeri banget kan. Nah, setelah itu dia di luar itu nggak menemukan istrinya, dia cari-cari ke kanan ke kiri, nggak ada istrinya, sampai dia menemukan anak angkatnya sedang bermain dengan teman-temannya di dekat rumahnya gitu ya, pokoknya di halaman gitu, sedang bermain. Biasalah, anaknya kan perempuan gitu. Nah, sedang bermain, karena melihat anaknya dan emosi dia masih berapi-api karena tidak melihat istrinya, akhirnya dia menghampiri si anaknya yang sedang bermain sambil membawa celurit itu. Nah, anaknya sontak ketika melihat ayahnya membawa celurit itu kaget ya guys, namanya anak kecil gitu, kaget dan berusaha menghindar karena sudah mau ditebas itu sama si Wirjo itu pada saat kejadian. Nah, karena si anaknya itu sempat melarikan diri ya, lari, untungnya si anaknya itu sempat lari
dan yang tersisa itu cuma satu kawan mainnya di situ dan tidak sempat melarikan diri. Naasnya ya guys, naasnya si temennya itu, teman anaknya itu karena tidak bisa melarikan diri, akhirnya dia dipegangi kemudian ditebas langsung sama si Wirjo loh guys. Bayangkan, anak kecil gak tahu apa-apa langsung ditebas karena dia masih emosi sama istrinya waktu itu gitu. Cuma kan gak masuk logika banget, kenapa jadi nebas anak kecil yang gak tahu apa-apa ya guys. Nah, pada saat sudah ditebas si anak kecil itu dia tinggalkan, konon katanya, kata warga sekitar yang melihat itu darah anak kecil itu diminum katanya. Buat apa sih diminum? Mimin juga nggak ngerti. Nah, kata orang-orang Wirjo memang pada saat dulu itu punya yang namanya ilmu kebal gitu deh guys. Jadi dia kadang minum darah binatang apa darah apa untuk menjaga ilmu kebalnya gitu. Mimin juga kurang paham deh. Coba komen deh ya yang tahu ilmu-ilmu kayak gitu. Nah, setelah meminum katanya sudah pergi, tapi emosinya ini masih meluap-luap, masih belum kayak kita makan, masih belum kenyang gitu loh guys. Jadi si Wirjo ini pergi ke tetangganya. Nah, pergi ke tetangganya kemudian tanpa babi bu langsung masuk ke rumah tetangganya. Nah, pada saat itu tetangganya itu sedang memasak di belakang di dapur ya guys. Nah, kebetulan sedang memasak di dapur, akhirnya dia ke belakang. Nah, melihat tetangganya sedang masak, dia tanpa kompromi, tanpa ngomong, tanpa apapun, pokoknya tanpa assalamualaikum boro-boro, langsung dia tebas itu si tetangganya. Otomatis kan ada gaduh tuh, ada jeritan, ada segala macem kan, karena tetangganya pada saat itu langsung ditebas aja sama si Wirjo itu. Nah, akhirnya suaminya datang dong, yang dari depan rumah itu langsung datang, karena si Wirjo itu sebenarnya datangnya dari belakang ya guys, dari belakang rumah, kan deketan. Biasa kalau tetanggaan kan suka ada pintu belakang gitu. Nah, si Wirjo itu masuk dari pintu belakang langsung ditebas, otomatis ada jeritan lah ya kan, ada jeritan. Kemudian suaminya datang melihat istrinya terkapar dengan banyak darah dan ada darah di celuluknya si Wirjo. Akhirnya si suaminya melawan dong, nolongi istrinya. Nah, naasnya ketika mencoba menolong istrinya, akhirnya suaminya pun tidak terselamatkan alias digorok juga sama si Wirjo itu. Nas banget kan guys. Nah, tanpa berasa bersalah itu si Wirjo langsung keluar dari rumah tetangganya itu ya WTD gitu deh. Pokoknya nggak ada sama sekali perasaan takut, apa perasaan sedih apa gimana, nggak ada guys. Malah dia semakin menjadi-jadi ya guys, alias dia bener-bener mau mencari keluar lagi korban-korbannya. Itu udah 3 orang ya guys, udah 3 orang tetangganya. Nah, akhirnya dia keluar, dia berteriak-teriak dan dia sambil memegang si cerulitnya itu keluar dari rumah si tetangganya dan mencari korban selanjutnya. Nah, warga sekitar kan rumahnya itu dekat pedesaan gitu ya guys, maksudnya dekat sawah. Akhirnya kan kalau namanya masih pagi, waktu itu nggak siang-siang banget sih, masih pagi gitu, orang kan masih banyak yang di ladang, masih banyak yang misalnya nanam ataupun misalnya bersihkan sawahnya dan lain sebagainya. Nah, orang-orang itu nyangkanya si Wirjo itu dia sedang biasalah, dia memang sering teriak-teriak nggak jelas ya, karena katanya memang sudah suka sering seperti itu gitu. Jadi warga sekitar menyangka alah itu si Wirjo biasa kayak gitu, teriak-teriak doang katanya kayak gitu. Cuma warga tidak menyangka kalau ternyata si Wirjo itu sudah membunuh orang atau membunuh tetangganya. Dia sangka biasa gitu kayak gitu. Akhirnya mereka tetap melakukan kegiatan mereka masing-masing, menanam, kemudian membersihkan lahan mereka. Nah, akhirnya ketika ada salah satu warga yang papasan tepat di depan Wirjo tanpa babi bu langsung dia gorok itu orang guys, langsung digorok lehernya. Jadi gimana, orang-orang pada jerit-jerit dong otomatis. Nah, semakin orang-orang menjerit-jerit, semakin Wirjo berlari dan mengejar orang-orang yang menjauhi dia itu, dikejar, dipegangin, digorok, dikejar, dipegangin, digorok kayak gitu loh guys. Ya ampun, pokoknya pada saat itu suasana desa itu sangat chaos dan sangat mencekam banget ya guys. Setiap orang yang dilewati si Wirjo itu tidak pernah dia biarkan hidup, alias dia langsung matikan, digorok sama cerulitnya itu. Makanya pada saat di sawah itu banyak banget jenazah bergelimpangan gitu loh guys, udah meninggal digorokin sama Wirjo.
Gimana sih nih orang, ya ampun kasihan banget kan orang-orang yang nggak bersalah gitu kena apa namanya, kena amarah yang gak jelas dari seorang Wirjo. Nah setelah itu, setelah dia membunuh beberapa orang, itu bahkan sampai 37 orang katanya, Wirjo mulai apa namanya, dicari oleh masyarakat di seputaran desa itu ya guys, seputaran desa, dibantu dengan aparat kepolisian ya. Mereka mencari di mana keberadaan Wirjo, karena memang ketika dia sudah membunuh itu dia nggak diketemukan. Nah akhirnya semua perempuan itu dibiarkan untuk di rumah, ayo di rumah, tapi yang laki-laki mencari si Wirjo untuk menangkap dia karena memang udah gerem banget sampai membunuh banyak orang. Dan bahkan rumah sakit di daerah Banyuwangi pada saat itu penuh dengan jenazah dan orang yang terluka gara-gara ulah si Wirjo itu. Pokoknya si Wirjo jadi orang nomor 1 yang dicari oleh warga sekitar ya. Selama 24 jam itu Banyuwangi menjadi salah satu daerah yang mencekam sekali ya guys, karena tak hanya banyak mayat bergelimpangan dan rumah sakit juga penuh, juga suasananya itu nggak enak banget katanya pada saat itu. Nah banyak banget orang yang memburu Wirjo, bahkan dari berbagai daerah, dari berbagai desa sekitar ya guys, karena ikut geram dengan kelakuan orang satu itu. Ya Mimin aja geram dengernya kan. Nah akhirnya salah satu orang berinisiatif untuk naik ke pohon kelapa ya, untuk naik ke pohon kelapa untuk melihat keberadaan si Wirjo. Nah akhirnya ada salah satu orang naik dan melihat bahwa si Wirjo itu ke sungai ya guys, katanya itu Wirjo ada di sungai, katanya kayak gitu. Nah akhirnya mereka warga sekitar dan dibantu dengan beberapa warga di daerah desa sekitaran situ gitu, akhirnya semua menuju sungai dengan pihak kepolisian. Mereka sebenarnya agak takut juga, kenapa? Karena memang katanya Wirjo itu punya ilmu kebal ya guys, karena itu mereka tidak berani langsung menyergap seorang Wirjo. Jadi mereka mengumpulkan dulu massa untuk mengepung si Wirjo, baru berani menangkap si Wirjo itu. Ternyata ketika mereka sudah sampai ke sungai, mereka melihat Wirjo sudah tergantung di sebuah pohon, alias dia gantung diri loh guys. Karena melihat Wirjo sudah meninggal dunia, akhirnya diturunkanlah jenazah Wirjo ke bawah. Yang bikin ngos-ngosan alias terkejut adalah ketika diturunkan dan dibaringkan gitu, ternyata tangan dan kakinya masih gerak. Ya ampun, tangan dan kakinya masih gerak guys. Jadi warga sekitar sempat menjauhi si jenazah itu karena takut si jenazahnya bangun lagi. Ditambah dengan track record kalau si Wirjo itu punya yang namanya ilmu kebal, takutnya dia tiba-tiba bangun lagi kemudian gorok orang, kan gak ada yang tahu ya kan guys. Cuma ya pada saat itu ketika si Wirjonya sudah terlihat tidak bergerak lagi, barulah warga mulai mengevakuasi si jenazah Wirjo tersebut ya guys. Akhirnya pada saat si Wirjo itu sudah tertangkap, warga desa mengarak jenazah Wirjo dan mulai bersukacita karena kejadian mencekam di Banyuwangi tersebut itu berakhir seperti itu ya guys. Semoga kejadian-kejadian seperti itu tidak terjadi lagi ya guys, ngeri banget. Jadi kalau misalnya 24 jam ketemu orang yang agak gila seperti itu, sebaiknya kita jauhin aja ya guys. Nah guys, setelah itu si Wirjo menjadi bukan ikon ya, menjadi cerita yang cukup fenomenal dan cukup dikenang oleh warga Banyuwangi sebagai 24 jam kejadian mencekam di Banyuwangi tersebut. Dan sampai sekarang makam Wirjo sendiri masih sering dikunjungi oleh para peziarah untuk tahu ceritanya, untuk tahu gimana sih masa lalu Wirjo sampai sekarang. Padahal sebenarnya kan kejadiannya sudah di tahun 1987, udah lama banget ya guys. Cuma cerita tersebut menjadi cerita yang cukup menarik oleh warga sekitar, makanya banyak yang datang untuk berziarah ke makam Wirjo tersebut. Oke guys, semoga cerita yang dari Mimin bisa menghibur ya guys, diambil yang baik-baiknya saja. Mohon maaf ya apabila banyak kesalahan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.